pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. TNI Polri siapkan pasukan terbaik selamatkan pilot Susi Air yang disandera KKB. Gerebek rumah pengedar ganja, polisi di Jayapura malah temukan ratusan peluru. Anak main korek, sebuah rumah di Mimika terbakar. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Karten saat ini sudah kembali menguasai lapangan terbang Paro. Pasukan tiba di distrik Paro yang sempat kacau akibat teror KKB dengan membakar pesawat Susi Air. Polisi dan tentara saat ini tengah fokus untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Max Martens, warga negara Selandia Baru yang saat ini masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pasukannya akan berusaha secara persuasif menyelamatkan sang pilot dengan melibatkan Pemkab Nduga dan tokoh masyarakat untuk berunding. Namun menurut Pangdam, TNI Polri juga mempunyai standar operasi yang harus dijalankan untuk menegakkan hukum agar tidak berlarut-larut. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Philips Max Martens ini masih dilakukan pendekatan dialog soft approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah Kabupaten Nduga. Namun dalam hal ini, mengingat waktu sudah berjalan beberapa hari, kami dari aparat keamanan TNI Polri juga punya standar operasi yang harus kita jalankan dalam upaya penegakan hukum. Tapi saya sampaikan bahwa apabila itu tiba waktunya, maka TNI Polri akan melaksanakan tindakan penegakan hukum secara terukur dan terpilih serta terarah. Kita sudah siap, segala prajurit, baik anggota TNI maupun anggota Polri, terpilih dan terseleksi dan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, terpilih, terukur, dan terarah. Kita sudah bekali dan kita sudah berikan arahan-arahan hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakan hak asasi manusia. Jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan, kita keluar dari rambu-rambu hak asasi manusia. Hingga saat ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air di belantara hutan di Kabupaten Nduga. KKB juga merilis sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kondisi terakhir pilot Susi Air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih telah menunjuk Brigjen Jointa Umboh Sembiring sebagai Komandan Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Philips Max Martens yang saat ini disandera KKB. Brigjen Jointa mengatakan Egyanus Kogoya pimpinan KKB yang juga bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 65 kali melakukan kekerasan. 65 teror yang dilakukan oleh KKB sebagian besar menyasar TNI Polri. Untuk itu, menurut Jointa, TNI Polri telah menyiapkan personel untuk menghentikan Egyanus dan gerombolannya, sekaligus menyelamatkan pilot Susi Air Philips Max Martens. Kita mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang ada. TNI, semua sumber daya kita kerahkan, Polri juga semua sumber daya kita kerahkan. Kita juga berkoordinasi dengan jajaran BIN, juga kita dibantu dengan semua kop yang ada di beroperasi di Papua. Yang sudah berlangsung 2017 sampai dengan awal tahun 2023 ini sudah memakan banyak korban jiwa dan ini harus dihentikan.
ini harus dihentikan. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi atau tidak mendukung terhadap kegiatan dilakukan oleh penegak hukum yang dilakukan oleh TNI Polri, berarti kita anggap adalah bagian dari teroris tersebut. Sementara itu, Komandan Brimob 3 Polda Papua Brigjen Gatot mengatakan TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur. Hal ini keterlibatan teman-teman Brimob yang mendukung dalam pelaksanaan upaya pencarian pilot Susi Air itu sepenuhnya mendukung teman-teman TNI dan secara terus-menerus kita lakukan upaya pencarian. Jadi meskipun upaya RIKO sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah dan tokoh agama, tetapi upaya-upaya dilakukan patroli untuk mencari keberadaan beliau tetap dilaksanakan. Artinya masih sebatas itu. Namun untuk hal-hal yang nanti sifatnya penegakan hukum seperti dijelaskan oleh Pak Pangdam, nanti kita akan menunggu karena ada batas waktunya untuk itu. Demikian. TNI Polri dan Pemkab menduga bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama saat ini berusaha untuk menyelamatkan pilot Susi Air dengan cara persuasif. Igobat Momolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dan saya ada bawa naik sampai Polisi menangkap 2 orang yang diduga kurir narkoba dan juga pemasok peluru bagi kelompok kriminal bersenjata Sabtu lalu. Dari tangan Kristo Hamadi dan Feti Kere yang merupakan warga Papua New Guinea, petugas menemukan 8 bungkus plastik dan 8 karung beras ukuran 10 kg yang berisi ganja. Selain itu, polisi juga menemukan ratusan peluru berbagai jenis dan sebuah gelang bergambar bintang kejora. Polda Papua saat ini masih mengembangkan kasus itu. Kedua pelaku masih diinterogasi terkait amunisi ilegal yang berhasil disita, apakah terkait dengan KKB. Kombes Alfian, Dir Narkoba Polda Papua mengatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang menyimpan apalagi memperjualbelikan peluru secara ilegal. Kita temukan ganja sebanyak 8 karung koni beras ya, koni beras. Kemudian diperiksa lagi di lemarinya kita menemukan beberapa butir peluru ya, peluru senjata tajam dan ampa, yaitu sebanyak 85 peluru hampa, 85 butir peluru hampa, peluru morser tajam 6 butir peluru, kemudian peluru tajam ST1 sebanyak 11 butir dan 1 magazin M16 serta 1 gelang Papua Merdeka. Kemudian kita masih menyelidikin asal-usul barang tersebut baik ganja dan senjata peluru itu dari mana asalnya dan mau kemana akan dikirim atau diberikan, masih kita lakukan pengembangan atau penyelidikan lebih lanjut. oknum tersebut orang mana? Yang satu oknum Papua New Guinea dan yang satu lagi itu orang Papua New Guinea tapi sudah lama di Dok 9 ini orang sini. Dia sudah lama di sini. Jadi 2, tapi yang lainnya masih kita lakukan penyelidikan pengembangan lainnya. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti berada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua. Kedua pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Sabtu lalu dibobol kawanan pencuri. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV yang dipasang di depan kantor. Dalam rekaman tersebut, 2 pelaku berusaha masuk dengan merusak pintu utama atau pintu depan kantor. Lalu mereka masuk dan mengobrak-abrik ruangan bagian depan. Salah satu pelaku juga terlihat berusaha membuka pintu ruangan kepala dinas dengan menggunakan peralatan tajam. Namun usaha tersebut tidak berhasil, mereka kemudian pindah ke ruangan lain dan berhasil mengambil 1 laptop milik dinas. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Jayapura untuk ditindaklanjuti. Orang yang mencuri ini ada 2 orang. Laki-laki yang sudah berumur, mereka pertama mau mencoba membuka Bank Papua. Tapi karena tidak bisa, mereka beralih ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan mereka berusaha sampai pintu bisa mereka bobol.
Mereka tendang, pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, mereka bongkar di dalam, bongkar lemari, meja-meja yang ada 2 meja. Mereka bongkar 2 meja, ternyata di meja itu tidak ada apa-apa, yang ada cuma kertas-kertas dengan absensi. Lalu mereka lihat ada komputer di atas, maka yang dibawalah komputer itu yang dibawa. Cuma printer mereka tidak bawa, mereka bawa komputer, terus mereka keluar. Dan kita langsung menindaklanjuti ke Polres Jayapura. Polres Jayapura kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta menyita beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk merusak pintu. Kasus pembobolan kantor perempuan dan anak di Kabupaten Jayapura, kemarin sore tim sudah melakukan olah TKP sekaligus menentukan beberapa barang bukti. Situ seperti ada sejenis pahat yang dipakai untuk mencongkel pintu, dan juga nanti kita koordinasi dengan pihak dinas terkait dengan CCTV yang punya memang sudah beredar itu, kan ada 2 oknum masyarakat yang melakukan perusakan dan juga sekaligus melakukan pencurian terhadap 1 PC yang ada di kantor tersebut. Untuk pelaku kami sementara masih identifikasi, masih lakukan penyelidikan untuk moga-moga dalam waktu dekat ini sudah bisa ada identitas daripada pelaku tersebut. Saat ini tim Reskrim Polres Jayapura dikerahkan untuk mencari dan menangkap kedua pelaku pencurian. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.